Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita kita dapat kembali bertemu di dalam ibadah doa penyembahan pada malam hari ini. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita pada malam hari ini untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, meninggikan, memuliakan Dia melalui seluruh kehidupan kita. Kita tinggalkan dulu sejenak semua aktivitas, segala hal yang mungkin bisa mengganggu, biar kita pada malam hari ini benar-benar dapat berkonsentrasi untuk memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sudah memelihara kehidupan kita. Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan, kita agungkan dengan seluruh kehidupan kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama membuka ibadah kita pada malam hari ini dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang melawat dan berhadirat di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini karena kejadian-Mu dahsyat di dalam kehidupan kami. Karena pemeliharaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini untuk kami dapat datang masuk dalam ibadah doa penyembahan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan, apabila Engkau dapati kami ada dosa pelanggaran, baik perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Engkau ampuni kami dan biarlah kiranya darah Yesus yang membasuh seluruh kehidupan kami, menyucikan tubuh jiwa roh ini, menguduskan hati dan pikiran kami, untuk kami dapat benar-benar layak masuk dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri yang berhadirat di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau yang melawat, Kau berhadirat, Kau yang ada Tuhan di tengah-tengah kami semua pada malam hari ini. Kami mohon urapan yang baru yang dari Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua, agar kami dapat benar-benar menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui lidah mulut kami, melalui segenap pikiran kami, melalui segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu bila kami mau Tuhan ada dalam hadirat Tuhan, ada kuasa iblis, kuasa setan, roh-roh pengganggu yang ingin mengganggu konsentrasi kami pada malam hari ini. Karena itu kami bersatu hati, kami memakai nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan Kau pergi keluar dari seluruh ruangan kami, dari seluruh tanah hati kami Tuhan. Biar darah Yesus yang membasuh kami, membungkus kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami mohon urapan-Mu mengurapi setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan, kita mau angkat sebuah pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya, karena Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia akan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, melawat kami di gereja, juga melawat sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tak
Kita mau katakan sekali lagi, kini saatnya. Kini saatnya. Kita mau berdiri di altar Tuhan. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin, amin. Mari memuji. Mari keluarkan suara kita di hadapan Tuhan. Yes Lord. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami mau sembah Kau Yesus. Kami mau tinggikan Kau. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sekali lagi katakan, kita masuk tata sucinya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk Haleluya. tata sucinya Biar kami bersama para malaikat menyembah Kau Tuhan. bersama para Malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha. Kami masuk hadirat Tuhan dengan penyembahan kami, Tuhan Yesus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita mau ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita karena Dia adalah Allah yang baik. Karena Dia adalah Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Katakan, Tuhan, kami bersyukur. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala yang baik Kau kerjakan dalam hidup kami. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Kau sudah mengalami begitu banyak kasih setia Tuhan. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kita, ucapan syukur kita memenuhi tatanya yang suci pada malam hari ini. Biar melalui ucapan syukur kita Dia disenangkan, Dia ditinggikan, Dia dimuliakan. Terima kasih Bapa buat keluarga kami yang Kau nyatakan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat pekerjaan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Thank you Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Thank you Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang mulia, Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dia adalah yang indah. Dia adalah Allah yang manis dalam kehidupan kita. Mari jangan berhenti kita mau menyembah Dia pada malam hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau katakan Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah, Yes Lord. hidup ini. Amin, amin. Ada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Amin, amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita mau katakan sekali lagi. Katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Benar Yesus. Kau yang termanis Ya, ya. di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan kita. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Kita mau katakan sekali lagi. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan Biar semua lidah mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Katakan semua lidah. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi katakan semua lidah. Kita akui di hadapan Tuhan. Dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Itulah pengakuan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada lutut yang tidak bertelut menyembah Engkau. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Raja di atas segala raja, Allah Yesus yang sudah mati, bangkit, hidup dan naik ke surga. Karena itu Tuhan, biarlah segenap hati kami, segenap hidup kami terus memuliakan Tuhan.
terus mengagungkan Tuhan, terus berkata, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami lebih lanjut, lebih dalam lagi menyembah Tuhan, sebelum kami datang memanjatkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan, mohon biar kiranya firman-Mu sendiri yang dinyatakan bagi kami semua pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pengharapan bagi kami. Firman-Mu dapat menjadi dasar kami untuk kami datang ke hadapan Tuhan, untuk kami lebih dalam menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau gunakan beberapa waktu yang ada ke depan ini untuk kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Puji nama Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan di dalam Matius 7 tadi ayat 7-11 dikatakan setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini sebuah janji yang begitu luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang hidup di dalam kemurahan Tuhan, yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Menjadi anak-anak Allah dan kita dapat menyebut Dia Bapa. Dikatakan jika kita manusia yang jahat saja, yang berdosa saja, dapat memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia Allah yang kita sebut Bapa, yang menjadi Bapa kita. Dia sanggup dan Dia akan, dikatakan Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kuncinya adalah yang meminta kepadanya. Diawali tadi mintalah. Kemudian ayat 11 dikatakan di terakhir bagi mereka kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kuncinya untuk kita mendapatkan hal-hal tadi ketika kita mengetuk dibukakan dan sebagainya, itu adalah meminta kepada Bapa. Tetapi kita harus tahu bahwa meminta ini tidak mudah. Tidak begitu saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat tadi, kita tidak perlu meragukan pemberian dari Bapa. Karena dikatakan janji Tuhan ketika kita meminta, Dia akan beri. Ya. Ketika kita mengetuk, Dia akan bukakan. Jadi kita tidak perlu sedikit pun kita meragukan pemberian dari Bapa di surga. Karena Dia adalah Bapa yang baik bagi kita, yang selalu akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Ya, kalau di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 12
Dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Bapa mana di dunia yang seperti itu? Tidak ada. Saya pun sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ketika anak saya meminta sesuatu, dan saya yakin ini bukan hanya saya, semua bapak-bapak yang ada di dunia ini, ketika anaknya minta sesuatu, kita sebagai ayahnya pasti akan berusaha memberikan yang terbaik. Setuju ya? Kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan bagi anak kita. Bahkan seringkali sebelum anak kita meminta sesuatu, atau sebelum anak kita membutuhkan sesuatu, kita bisa tahu apa yang dia butuhkan dan kita sudah sediakan. Kita sudah berikan dulu sebelum dia meminta. Karena itu sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Kita saja bapak-bapak di dunia ini yang penuh dengan kejahatan, dengan dosa, seperti itu. Apalagi Bapak kita di surga. Ya. Sudah pasti dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Tetapi masalahnya adalah apakah kita sebagai anak-anaknya sudah menjadi peminta yang benar? Apakah kita sebagai anak-anaknya sudah menjadi peminta yang benar? Apakah permintaan kita sudah benar di hadapan Bapa? Jangan-jangan tanpa sadar apa yang kita minta itu adalah batu, adalah ular, adalah kalajengking. Jangan-jangan tanpa sadar kita meminta sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan bagi kehidupan kita. Anak saya kalau lagi batuk pilek, terus kemudian dia pulang sekolah, di sekolah dia main futsal misalnya begitu, dia capek, siang-siang, dia pulang kan siang ya, pulang sekolah, kemudian dia main futsal di sekolah, kemudian saya jemput. Pada waktu dia lagi batuk pilek, kemudian dia di tengah kepanasannya, dia di tengah kelelahannya setelah main futsal, dia bilang, "Daddy, saya minta es krim dong." Di mata dia itu sesuatu yang dia butuhkan saat itu. Karena dia merasa kepanasan, kelelahan, dia butuh sesuatu yang segar, dan es krim itu bagi anak-anak sangat menyegarkan kehidupannya. Saya pernah mengalami seperti itu soalnya habis olahraga kayaknya kepingin minum yang manis, kepingin makan es krim. Tetapi sebagai bapak yang baik, sebagai ayah yang baik, karena dia lagi batuk pilek, saya nggak mungkin kasih es krim. Karena kalau dia makan es krim, batuknya nggak sembuh-sembuh. Udah minum obat misalnya sudah 2 hari, sudah mulai membaik, tetapi kemudian dia minta es krim, saya kasih, artinya saya sedang menjerumuskan dia ke dalam batuk pilek yang lebih parah. Nah, demikian kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang kita meminta sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ya. Lebih tepatnya mungkin salah meminta. Salah meminta. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sudah tahu janji Tuhan demikian luar biasa seperti tadi, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita minta. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita minta kepada Bapa di surga. Seringkali kita bilang, saya sudah meminta ini. Ini sesuatu yang bagi saya butuhkan, seperti tadi Joshua. Dia membutuhkan es krim pada waktu itu.
Atau es mungkin, minuman es yang dingin begitu. Ini sesuatu yang saya butuhkan. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandangnya Bapa, mungkin Bapa bilang begini, aku tahu yang lebih baik buat kamu, makanya aku belum kasih. Tapi kalau kamu ngotot, ya aku gak akan kasih karena aku sayang sama kamu. Gitu. Kira-kira seperti itu kalau misalnya kita bisa bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Bapak, aku tuh butuh ini Bapak. Tapi kok aku gak dapet ya, ini aku butuh. Tapi mungkin kalau kita bisa bercakap-cakap secara langsung, Bapak bilang begini, kamu butuh tapi itu sesuatu yang tidak baik buat kamu nak. Itu bisa menyakitkan kamu, itu bisa menjerumuskan kamu ke dalam dosa. Ya, contoh Bapak Ibu ya. Contoh. Siapa yang ingin menjadi kaya? Jujur saja. Saya kepingin Bapak Ibu. Saya ingin memiliki harta yang berlimpah sehingga ketika saya membutuhkan A, saya bisa langsung beli. Saya membutuhkan B, saya bisa langsung beli. Anak saya butuh sesuatu, saya bisa membelikan dia. Saya ingin, sebagai manusia saya ingin. Ya. Berlimpah dengan materi. Secara manusia daging itu pasti ada. Membeli yang kita butuhkan mudah. Wah, itu secara manusia mungkin itu keinginan sebagian banyak orang. Ya. Kemudian kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan, jadikan aku kaya Tuhan, berkati aku dengan luar biasa. Supaya berkat-berkat Tuhan mengalir. Tuhan, nanti kalau aku sudah diberkati oleh Tuhan, aku akan memberi. Untuk renovasi lantai 2, aku akan berikan 50% dari keuntungan saya, dari berkat yang Tuhan kasih. Tetapi tidak semua orang dikasih kaya Bapak Ibu. Tidak semua orang dikasih kaya. Meminta jadi kaya itu tidak dosa. Meminta diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah itu tidak dosa. Tetapi harus disadari, seringkali permintaan kita itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Bahkan ke dalam sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita meminta kaya terus kemudian kita dikasih kaya beneran oleh Tuhan, mungkin akhirnya seperti kebanyakan orang. Ada orang-orang yang kemudian diberikan kaya, padahal sebelumnya sudah berjanji, kemudian dia akhirnya menjadi sombong. Dia akhirnya kemudian mulai meninggalkan Tuhan. Karena dia merasa saya mampu melakukan segala sesuatu. Saya mampu untuk membeli segala sesuatu. Dia yang sebelum menjadi kaya, dia hidup mengandalkan Tuhan. Kemudian setelah dia diberi kekayaan oleh Tuhan, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia mulai mengandalkan uangnya, bukan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan, Bapa di surga, dia sudah tahu hal tersebut. Dia tahu setiap sifat kita, dia tahu setiap karakter kita, dia tahu setiap apa yang akan kita lakukan. Dia tahu ketika Petrus akan menyangkal dia, dia tahu. Dia tahu apa yang akan kita lakukan, dia tahu. Karena itu, tidak selalu apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau permintaan kita salah. Kalau permintaan kita salah. Karena itu kita harus belajar. Saya dan saudara harus belajar. Kita harus sering meragukan permintaan kita kepada Bapa. Kita harus sering meragukan permintaan kita kepada Bapa karena kita tidak selalu bisa menjadi peminta yang benar di hadapan Bapa. Jangan salah tangkap ya. Kita harus sering meragukan permintaan kita. Kita bukan meragukan bahwa Allah akan memberi, bukan. Tuhan pasti akan memberi. Tetapi yang harus kita sering ragukan, yang harus kita uji adalah permintaan kita. Apakah permintaan-permintaan kita kepada Bapa di surga merupakan permintaan-permintaan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa?
Atau permintaan-permintaan itu permintaan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau kita meminta sesuatu dan Tuhan belum kasih, Tuhan belum jawab, coba periksa, permintaan kita sudah benar atau belum? Permintaan kita sudah benar belum di hadapan Bapa? Sesuai enggak dengan kehendaknya Bapa? Jadi kuncinya adalah permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Bapa. Harus sesuai dengan kehendak Bapa karena Bapa tahu yang terbaik buat kita. Ya, Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama bagaimana supaya kita dapat meminta yang benar di hadapan Bapa. Kita mau belajar bagaimana kita dapat meminta sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya Bapa. Kita harus mencari tahu dulu, sebelum kita meminta yang sesuai dengan kehendak Bapa, kita harus cari tahu dulu kehendaknya Bapa itu apa. Mari kita sama-sama baca di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini. Untuk kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah, mana yang sempurna bagi kehidupan kita, mana yang tidak sempurna bagi kehidupan kita, ada dua hal. Ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengetahui, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada dua hal. Ya. Dan kalau dikatakan tadi, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, kehendak Allah itu sesuatu yang baik, kehendak Allah itu sesuatu yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi baik, berkenan dan sempurna itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita dapat mengetahui kehendak Allah, maka kita akan mendapatkan hal yang baik, yang berkenan, dan juga yang sempurna. Saya yakin kita sama-sama mau mendapatkan hal-hal dalam kehidupan kita yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga yang sempurna bagi kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu dulu, kita harus tahu dulu apa kehendak Bapa. Nah, untuk mendapat mengetahui kehendak Bapa itu ada dua hal. Di dalam ayat 12 tadi yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi yang pertama adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah, kita harus tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita baca di dalam ayat tadi, 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ini, ya, semua yang ada di dalam dunia ini berlawanan dengan kehendak Bapa. Ya. Semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Jadi berlawanan dengan kehendak Bapa. Ya.
Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tadi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi keinginan dunia dan kehendak Bapa ini saling bertentangan, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya ulang, keinginan dunia, semua yang ada di dalam dunia ini bertentangan dengan kehendaknya Bapa. Ya. Seperti dua kutub magnet, positif minus, nggak bisa, ya bersatu nggak bisa. Kita tidak bisa hidup di dalam dunia ini di area abu-abu. Kita tidak bisa hidup setengah kaki, satu kaki ada di dalam dunia ini dengan segala keinginannya tadi, satu kaki melakukan kehendak Bapa. Tidak bisa, karena keinginan dunia dan kehendak Bapa itu berlawanan sekali. Kita harus pilih, mau ada dalam keinginan dunia atau mau ada dalam kehendaknya Bapa. Dan keinginan dunia itu banyak sekali kalau kita mau pelajari dalam firman Tuhan. Ya, salah satunya adalah dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 12. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, saudara bisa baca nanti di rumah. Ya, sebelum tidur coba baca. Itu keinginan dunia, itulah hal-hal dunia. Ya. Nah, jangan kita ada di dalam itu. Ya. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, artinya kita harus mau tinggalkan itu. Kita harus mau tinggalkan hal-hal itu. Keinginan-keinginan daging tadi dikatakan, keinginan marta serta keangkuhan hidup. Kita harus mau tinggalkan. Supaya apa? Kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa. Kita mau bahagia dengan kekayaan dan materi di dunia ini, atau kita mau bahagia bersama Tuhan dengan kecukupan? Ya kalau boleh milih ya berbahagia dengan kekayaan dan materi dan bersama Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya kita disuruh milih bahagia dengan kekayaan materi tetapi tidak bersama dengan Tuhan, atau bersama dengan Tuhan tapi cuma cukup-cukup aja gitu. Semuanya dicukupkan. Mau pilih mana? Jadi ini Bapak Ibu yang pertama, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia, dengan segala keinginan dagingnya, dengan segala keinginan matanya. Ya, supaya kita bisa tahu kehendak Bapa. Dan yang kedua, bukan hanya tidak menjadi serupa, tidak berhenti sampai di situ, tapi yang kedua, dikatakan tadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dengan membaharui budi kita. Ya. Berubah, dikatakan berubah di sini di dalam Roma 12 tadi, itu berubah itu artinya transform. Jadi bukan hanya berubah begitu saja tapi transform. Metamorfo, ya. Jadi seperti ulat menjadi kupu-kupu, dia berubah. Dia mengalami transformasi dalam kehidupannya. Ya, dia mengalami transformasi. Dia berubah, bukan cuma dari ulat kemudian berubah ya ulatnya jadi ada warna-warninya gitu. Tidak, dia benar-benar berubah. Dia akhirnya memiliki sayap yang indah, akhirnya dia bisa terbang. Ulat nggak bisa terbang, tapi kupu-kupu bisa terbang. Transform, ya. Dan kalau kita lihat di dalam jenis katanya yang dipakai di situ di bahasa aslinya itu intinya adalah bahwa berubah ini bukan hanya sekali, tetapi berubah ini dilakukan dan harus dipertahankan terus-menerus. Berubah dalam hal apa? Dalam membaharui budi kita. Berubah dalam pikiran kita, dalam pola pikir kita, dalam intelek kita. Harus berubah. Nah, bagaimana supaya kita bisa berubah? Kita harus baharui pikiran kita harus melakukan perubahan pikiran kita, berubah dengan membaharui budi kita,
dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Yang sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita suka membenci orang. Kemudian kita mendengarkan firman Tuhan bahwa membenci sama dengan membunuh. Kita berubah dari yang suka membenci menjadi suka mengasihi. Itu berubah. Nah, kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia, ya, kemudian kita merubah pembaharuan budi kita, ya, maka kita akan bisa mengetahui kehendak Bapa. Maka kita akan bisa mengetahui kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Dan saat kita sudah mengetahui kehendak Allah, maka kita bisa meminta sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik di hadapan Tuhan, yang sempurna bagi kehidupan kita. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ya. Mungkin kemarin-kemarin waktu kita mengalami sebuah penderitaan, mengalami masalah ujian, fokus kita, Tuhan, misalnya nih ya, misalnya saya mengalami, misalnya kita ada yang mengalami penyakit, sebuah sakit yang serius gitu misalnya. Fokusnya adalah Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan aku, percaya dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil bagi engkau. Bilur-bilur Tuhan, janji Tuhan, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Tapi kok gak sembuh-sembuh ya? Kok gak sembuh-sembuh? Kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia, kita berubah pikiran kita. Oleh karena firman Tuhan mengisi kehidupan kita, merubah pikiran kita. Dan kita akhirnya bisa tahu kehendak Tuhan. Oh, Tuhan memang ingin aku mengalami ini supaya apa? Gitu. Kemudian akhirnya mintanya bukan lagi minta kesembuhan. Ya minta kesembuhan juga tetap ya. Berdoa boleh, harus. Tetapi kemudian berubah pikirannya. Oh, mungkin Tuhan memang izinkan ini terjadi supaya aku dapat bersaksi terus dari hari ke hari. Kalau gitu yang aku minta saat ini bukan hanya kesembuhan, tetapi yang aku minta adalah kekuatan dari Tuhan untuk aku dapat menjalani hari-hari aku dengan keadaan seperti ini. Beda. Kalau kemarin mintanya hanya kesembuhan, tapi menjalani hidup dengan keluhan, menjalani hidup dengan, kok Tuhan gak sembuh-sembuhkan, ya Tuhan kok gak sembuh-sembuhkan. Tapi sekarang karena berubah, pembaruan budi kita berubah, pikiran kita berubah, kita tahu kehendak Allah, oh kehendak Allah seperti ini. Aku nambah mintanya, Tuhan beri kekuatan kepada aku supaya aku bisa menjalani hari-hariku seperti saat ini. Semoga mengerti maksudnya ya. Semoga mengerti maksudnya. Jadi ini yang harus kita jaga dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita harus berhati-hati saat kita meminta sesuatu kepada Bapa. Bapa berjanji akan memberikan. Tetapi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita minta. Jangan sampai yang kita minta itu sesuatu yang dapat menjatuhkan, menjerumuskan kita. Kalau mau meminta, mintalah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Untuk tahu kehendak Bapa di surga, jangan menjadi serupa dengan dunia. Baharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, contoh tadi, ya, akhir-akhir ini kita sedang diajar oleh Tuhan mengenai pencobaan, ujian, pencobaan, penderitaan. Ya. Coba. Kalau saat ini saya udah berdoa lama, kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Coba berubah pikirannya oleh firman Tuhan, kemudian coba mintanya diperbaiki. Tuhan beri aku kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang ada.
Tuhan beri aku penghiburan. Tuhan, semoga nangkep ya. Semoga nangkep. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk dalam penyembahan kita kembali, dan kita mau sama-sama nanti memanjatkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dapat mencari posisi yang nyaman, boleh berlutut, boleh duduk, boleh terserah. Yang penting jangan sambil tiduran, ya. Cari posisi yang baik untuk kita kembali datang menyembah Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan nanti kita bersama-sama kita mau memanjatkan doa kita di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya Padamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti Tuhan. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya Padamu. Pimpinlah kami ya Tuhan, jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya Padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Sekali lagi kita memujikan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti, ajar kami Tuhan, segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya Padamu. Pimpin kami Yesus, jalanku dalam
Katakan Bapakku, oh ajaib Tuhan. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup mengadakan. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan dengan iman, menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan, menurut kehendak-Mu Bapa. Menurut kehendak-Mu. Mari kita mau sembah Dia, kita mau agungkan dan muliakan Dia. Dialah yang baik, Dia Bapa. Haleluya. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, dan biarlah suaramu, pujian penyembahan kita naik ke tatanya yang suci, menyenangkan Dia, meninggikan, memuliakan Dia. Rancangan-Mu ajaib Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Kau Bapa yang penuh kasih, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana bagi Raja, hosana bagi Bapa. Kau yang termulia,
kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Kau sanggup mengadakan segala yang baik. Kami percaya. Terima kasih Bapa, buat firman-Mu yang mengubahkan kami. Percaya kehendak-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu ajaib, rancangan-Mu sempurna, rancangan-Mu baik Tuhan. Haleluya. Kau Raja, Kau mulia, Kau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kehidupan kami. Damai-Mu Tuhan, damai-Mu penuhi kami. Ajar kami Tuhan, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, You are the center of my life. Haleluya. Yesus, begitu indah kasih-Mu Tuhan, begitu indah kebaikan-Mu, begitu indah jalan-jalan-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu tak terselami bagi kehidupan kami, tapi kami percaya jalan-Mu yang terbaik. Oh, thank you Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar Kau jadi pusat kami, biar Kau jadi yang terutama, biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami bila kami masih salah meminta. Tuhan, ubah kami, ubah barui pikiran kami, ubah kami Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami bila sampai saat ini masih banyak dari kami yang salah meminta di hadapan-Mu, yang meminta hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang meminta hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni. Dan kami tahu Tuhan pada malam hari ini, karena itu ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti kehendak Bapa, untuk dapat mengerti isi hati Tuhan. Ajar kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ajar kami untuk kami dari hari ke hari mau membaharui pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu dan yang sempurna itu Tuhan. Sehingga ketika kami nanti meminta sesuatu di hadapan Tuhan, kami dapat menjadi peminta-peminta yang benar. Dan kami tahu ketika kami meminta dengan benar, ketika kami meminta yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, maka Engkau akan memberikannya. Ketika kami mengetuk sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan, maka Engkau akan membukakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami dari hari ke hari untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini. Semakin serupa dengan Engkau, itulah keinginan kami. Semakin dibaharui di dalam Engkau, itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini kami datang membawa seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Apapun sakit penyakit yang ada, kami percaya dan kami tahu semuanya terjadi seizin Engkau. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi, sakit penyakit yang ada tidak melebihi kekuatan kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mengangkat setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh setiap kami Tuhan. Kau angkat semua sakit penyakit yang ada, Kau lepaskan dari tubuh kami, Kau jamah kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit yang ada dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, apapun itu Tuhan, seberat apapun penyakit yang ada, Kau sudah jamah, Kau lepaskan, Kau hancurkan setiap sakit penyakit yang ada dalam nama Yesus. Kami percaya darah-Mu sudah membasuh seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima, yang sempurna dari Tuhan, Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami akan menjadi hari-hari yang baik. Kami akan dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan penghiburan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sedang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami goncangan di dalam keadaan ekonomi mereka. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, kami percaya dan kami tahu segala sesuatu yang terjadi seizin Engkau. Ada maksud yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bila itu terjadi, bila Engkau izinkan itu terjadi atas kehidupan kami, kami tahu kami harus meminta yang benar di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, bila Engkau izinkan goncangan-goncangan yang terjadi itu Tuhan dalam kehidupan kami, izinkan kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Izinkan kami mengerti untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Izinkan kami terus memiliki pengharapan akan Engkau. Izinkan kami terus untuk terus hanya berharap kepada Engkau. Izinkan kami terus untuk mencari wajah-Mu, sehingga wajah-Mu, kekuatan-Mu yang dari surga terus menolong menyertai kami dari hari ke hari, melewati setiap keadaan-keadaan ekonomi yang semakin susah ini Tuhan.
Tolong Tuhan, tolong berikan pengertian kepada kami. Dan kami percaya Kau Allah yang baik, Kau tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Kau akan terus bersama-sama dengan kami, langkah demi langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Apabila ada keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu yang mengalami keretakan, kerenggangan dalam hubungan mereka, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak, dalam hubungan saudara, apapun itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Jangan biarkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini semakin pecah Tuhan. Ajar kami untuk mendengar suara-Mu. Ajar kami itu dapat mengerti kehendak rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk pikiran kami dibukakan, untuk kami semakin dekat dengan Engkau, sehingga Tuhan kami dapat menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat menjadi keluarga-keluarga yang menjadi terang bagi kegelapan di dunia ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan apabila ada kesalahan, pelanggaran, dosa kami Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan biar kiranya Engkau yang memulihkan setiap hubungan-hubungan yang retak. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Hubungan suami istri yang sudah retak, hubungan anak dengan orang tua yang sudah retak, kami percaya Engkau akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan terjadi Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Kau akan limpahkan, Kau akan nyatakan dengan sempurna dalam kehidupan keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Kasih-Mu sendiri yang terus berdaulat dalam tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Kasih-Mu sendiri yang terus menyatukan setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk renovasi lantai 2 gedung gereja ini Tuhan. Kami berdoa segala kebutuhan yang ada, Kau sendiri sudah mengetahui semuanya Tuhan. Apa yang akan dibutuhkan, segala sesuatunya kami percaya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa belajar untuk mengandalkan Kau. Kami hanya bisa belajar untuk terus menyertakan Kau dalam setiap proses yang ada Tuhan. Kami percaya setiap kebutuhan dana yang ada Tuhan sudah cukupkan dalam nama Yesus. Kami percaya tukang-tukang yang ada Tuhan Kau sudah kirim untuk dapat mengerjakan setiap renovasi yang ada dengan sungguh-sungguh. Sehingga gedung ini dapat menjadi gedung yang baik untuk dapat kami tempat beribadah kepada Engkau. Kami dapat bersekutu bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus-pengurus yang ada dan juga Ibu Gembala khususnya Tuhan, agar dapat menggembalakan kami sebagai domba-domba yang ada dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan nyatakan atas hidupnya. Kami percaya Tuhan otoritas yang dari Tuhan ada dalam kehidupannya, dan biarlah dia dapat menjadi gembala yang baik, dapat menjadi mengembalakan kami, membawa kami bertumbuh, semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, beri kekuatan kesehatan di dalam tubuhnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan sendiri akan terus menyertai setiap langkah hidupnya. Untuk semua pengurus yang ada juga, Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk dapat mengerjakan setiap bagian yang ada, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi gereja yang menyenangkan Kau. Kami dapat bertumbuh menjadi komunitas yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, menjadi komunitas yang menyuarakan suara kasih Tuhan, yang menjadi komunitas yang membawa terang dan gelap di tengah-tengah terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami juga berdoa untuk bangsa negara ini, biar kiranya Tuhan juga yang terus berdaulat. Dan kami tahu Tuhan Kau berdaulat atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam hati setiap para pemimpin yang ada, dari presiden sampai yang pemerintahan daerah, semuanya Tuhan yang mengatur semuanya Tuhan. Kau yang berdaulat, dan kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dalam ekonomi, dalam
dalam budaya, dalam segala sesuatunya Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang maju, Indonesia akan menjadi berkat bagi kami rakyatnya Tuhan. Kami akan menerima kesejahteraan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, atas segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri, perlahan-lahan kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau akan akhiri ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini, dan kita mau sekali lagi memuji kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar ya Tuhan, Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Tidak akan berhenti kami memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami dengan menerima berkat yang dari Tuhan saja. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa terus menyertai kita. Cinta kasih yang sempurna terus bertahta dalam kehidupan kita. Dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita setiap langkah hidup kita. Dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Harus sudah menerima berkat Tuhan pada malam hari ini, mari bersama saya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati. Name